Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengomentari dan menjawab curhatan dari teman kita. Beliau mengatakan seperti ini. Baik, untuk mengawalinya saya akan mengutip sabda Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Aqra'uhum atau qari, ya, pada masa Rasulullah SAW adalah gelar atau sebutan untuk para penghafal Al-Qur'an yang tidak hanya memiliki kemampuan yang baik dalam hafalannya, tapi juga baik dalam pemahamannya. Karena ketika itu orang yang hafal Al-Quran, mereka juga sudah dipastikan memiliki pemahaman yang baik. Karena setiap kali mereka menghafalkan ayat Al-Quran, mereka juga mengikutinya dengan pemahaman yang baik dan pengamalan yang baik. Maka qari pada masa itu sudah menjadi sebutan untuk orang-orang yang alim dalam Al-Quran. Ya, alim baik itu dari sisi hafalan, pengetahuan maupun pengalamannya atau dan pengamalannya. Nah, jadi seperti itu. Tapi semakin kesini orang-orang yang hafal Al-Quran itu disebutnya sebagai hafidh Quran. Baik, saya lanjutkan dulu hadisnya ya. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, fa in kanu fil qiraati sawaan, apabila di antara mereka itu qiraatnya sama atau kualitas Al-Qur'annya sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka lihatlah siapa yang lebih baik pengetahuannya terhadap sunnah, terhadap fikih, terhadap sakofah Islamiyah. Fa in kanu fis sunnati sawaan, dan apabila di antara mereka itu sama kualitas pengetahuan terhadap sunnahnya, fa aqdamuhum hijratan, maka dahulukan yang lebih dulu hijrah atau hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, apabila dalam hijrahnya itu sama, fa aqdamuhum sinnan, maka dahulukan yang lebih senior atau yang lebih tua di antara mereka. Nah, inilah hadis dan panduan dari Rasulullah SAW, siapakah yang berhak untuk mengimami suatu kaum. Dalam hal ini kalau kita sempitkan maknanya, bisa juga untuk mengimami sholat kita, adalah mereka yang aqra'uhum. Pada abad ketiga Hijriah terjadi pergeseran, ya, seorang penghafal Al-Quran tidak serta-merta memiliki pemahaman yang baik dan pengamalan yang maksimal terhadap ayat-ayat yang mereka pelajari. Hal ini terjadi karena ketika itu kaum muslimin mulai memiliki semangat untuk belajar Al-Quran sejak dini. Anak-anak sudah mulai menghafal Al-Quran, dan karena mereka masih anak-anak, maka tidak serta-merta diikuti hafalan itu dengan pemahaman yang baik dan juga pengamalan yang baik, sehingga belum tentu seorang penghafal Al-Quran memiliki pemahaman dan pengamalan yang baik. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i membuat standar baru, ya, mereka harus afqahuhum, ya, tidak hanya aqra'uhum, tidak hanya baik dari Al-Qur'annya saja, tapi afqahuhum, dilihat juga pemahamannya. Ya, kalau ada orang yang hafalan Al-Qur'annya baik, maka lihat afqahuhum, siapa di antara mereka yang lebih faqih,
mereka yang lebih luas wawasan keislamannya, pengamalan terhadap ayat-ayatnya, pemahaman terhadap ayat-ayatnya, maka dia yang lebih berhak untuk mengimami sebuah kaum, suatu kaum, atau mengimami sholat dalam hal ini. Nah, kalau kita renungkan kembali, sebetulnya mengimami sholat itu tidak hanya sekedar unjuk gigi ya, tidak hanya sekedar gaya-gayaan saja. Oh, suaranya bagus, oh hafalannya bagus, kemudian pengen jadi imam. Ya, kita renungkanlah. Kalau kita jadi imam, ada tanggung jawab besar yang kita pikul. Ada jamaah di belakang kita yang benar tidaknya sholat mereka itu bergantung kepada kita. Kalau kita sholatnya tidak sempurna, sholatnya tidak khusyuk, ada hal-hal yang tidak sesuai, maka kesalahan kita ya akan menjadi kesalahan mereka, dan kesalahan mereka karena kita yang memimpin, kitalah yang akan menanggung itu semuanya. Jadi untuk yang bertanya, kalau saat ini usianya masih muda dan mungkin hafalannya belum sempurna, pemahamannya belum sempurna, kita tingkatkan saja kualitas diri kita. Hafalannya ditambah, kualitas hafalannya diperbaiki, pemahaman kita terhadap fikih, terhadap tauhid, terhadap tsaqafah Islamiyah diperbaiki juga, sehingga ketika nanti usia kita matang, kita sudah siap menjadi imam yang baik ya di masjid kita, di lingkungan kita. Kalau masyarakat kita memandang kita layak untuk mengimami mereka, mereka pasti akan menunjuk kok. Jadi saya sangat tidak menyarankan kalau kita nyelonong saja menjadi imam gitu. Seolah-olah imam sholat itu adalah sarana untuk unjuk gigi, menunjukkan oh saya suaranya bagus, oh saya hafalannya bagus gitu. Jadi ya tidak boleh selonong boy saja ya. Jadi kalau memang belum diberikan kesempatan, tidak masalah. Saya sendiri malah lebih senang sholat mojok di belakang, tidak ada beban, menjadi jamaah biasa itu lebih nyaman ya, lebih khusyuk dan lebih menenteramkan, tidak ada beban membawa jamaah di belakang kita gitu ya. Jadi persiapkan saja diri kita, kalau suatu saat nanti ditunjuk menjadi imam, kita sudah memiliki kapasitas sebagai imam. Kalaupun tidak ditunjuk, ya itu tidak menjadi sebuah masalah, karena imam sholat bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa kita memiliki sebuah kapasitas, tapi juga kita memikul sebuah tanggung jawab benar tidaknya sholat pada diri kita ketika menjadi imam, maka menentukan benar tidaknya sholat jamaah yang ada di belakang kita. Mungkin itu pesan saya. Jadi santai saja, fokuskan untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kapasitas diri, sehingga kita menjadi seorang penghafal Al-Quran yang tidak hanya aqra'uhum, tapi juga afqahuhum ya, tidak hanya bagus bacaannya, bagus suaranya, tapi juga memiliki pemahaman yang baik. Kalau saat ini kita masih berada di level menghafal saja, maka tingkatkan. Setelah menghafal kita pahami. Kalau kita sudah dalam level memahami, tingkatkan, kita amalkan apa yang kita pahami itu, sehingga Al-Quran itu sempurna berada di dalam diri kita dan menjadikan syafaat bagi kita nanti di hari akhir. Mungkin itu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh sampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa terbahas di kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe bagi yang belum. Share juga video ini ke teman-teman Anda. Dan follow juga Instagram @sobatquranid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.